kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai potensi formasi timnas Indonesia di Piala Asia. Nah, Piala Asia ini memang bukan piala kaleng-kaleng ya. Kita ketahui Piala Asia ini Indonesia baru pertama kali lolos ya di tahun 2000-an ini ya, sebelum 2007 karena Indonesia tuan rumah, dan sebelumnya di tahun 1978 kemudian 1992. Nah, artinya memang sangat jauh sekali proses Indonesia untuk bisa lolos kembali di era Sintayong itu atau di tahun 2022 kemarin. Nah, sebelum kita membahas mengenai timnas Indonesia untuk di Piala Asia, saya ingin memberikan kabar gembira kepada teman-teman semua bahwa kemarin ya di rapat DPR akhirnya 3 pemain keturunan sudah resmi menjadi bagian timnas Indonesia karena sudah ketok palu. Namun kita harus menunggu lagi SK dari Presiden dan juga disumpah menjadi WNI, kemudian baru kepindahan federasi, setelah itu baru sudah sah menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, 3 tahap lagi dan saya percaya dengan PSSI itu pasti akan diselesaikan sebelum Piala Dunia U20. Nah, namun yang akan saya bahas saat ini adalah potensi kekuatan timnas Indonesia untuk Piala Asia di bulan Januari 2024 nanti. Nah, Piala Asia ini karena batal di Cina ya, sebenarnya Piala Asia ini diselenggarakan bulan September. Namun karena Cina sebagai tuan rumah mengundurkan diri, akhirnya Qatar ya mengambil alih semua. Nah, ini akan menjadi pembahasan yang sangat bagus bagaimana komposisi timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia. Nah, saya berpikirnya seperti ini teman-teman, bahwa Piala Asia ini memang event yang sangat penting bagi timnas Indonesia, bisa mendongkrak prestasi dan juga meningkatkan dari peringkat FIFA itu sendiri dan juga bagaimana jam terbang pemain timnas Indonesia. Nah, namun di sini saya mendapatkan beberapa DSP atau daftar susunan pemain yang memang ini akan menjadi skuad potensial pada Piala Asia. Mengapa saya bilang demikian? Karena dari postur tubuh timnas Indonesia saat ini ya, itu memang random ya, dalam artian ada yang 171 ya, kemudian 168, dan memang kita ketahui ya, itulah postur-postur tubuh dari timnas Indonesia tingginya. Nah, namun dengan adanya pemain keturunan ini ya, seperti Justin, kemudian Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk, kemudian digabungkan atau dikombinasikan dengan sosok Jordi Amat, kemudian Shane Patinama, kemudian Sandy Walsh, ini akan menjadi hal yang menarik, dan di sini saya akan membahas tuntas mengenai DSP tersebut. Nah, untuk ini mungkin untuk sosok kiper ya. Ini adalah sosok Nadeo Argawinata. Nah, Nadeo Argawinata ini memang sudah banyak sekali pengalaman di klub, kemudian di level timnas, dan memang walaupun saat ini performanya sedikit menurun bersama Bali United, saya yakin sekali bahwa Nadeo dengan pengalaman dan juga jam terbangnya dia mampu untuk bisa menjadi kiper terbaik dari timnas Indonesia. Karena apa? Tingginya teman-teman ya, tinggi dari Nadeo itu adalah 187 cm. Ini menjadi hal bagus untuk duel-duel bola udara ya. Nah, untuk DSP kali ini saya akan membahasnya mengenai pemain yang memang tingginya di atas 180 ya, dan ini memang bisa bersaing nanti untuk postur tubuh di negara-negara Asia Timur ya, seperti China, kemudian Korea, kemudian Jepang, yang memang sudah mendominasi terlebih dahulu dengan melakukan pemain-pemain yang memiliki postur tinggi, apalagi dengan negara-negara Asia Barat atau negara-negara Arab. Ini yang akan diantisipasi oleh Sintayong. Nah, kemudian selanjutnya untuk di sisi kanan ya, di sisi kanan ini sangat cocok untuk ditempati sosok Elkan Bagot karena memiliki postur tinggi 193 cm. Kemudian Elkan Bagot ini juga saat ini bermain bersama Cheltenham Town. Kemudian dirinya juga memiliki beberapa peluang bagus bersama tim, bahkan di pertemuan kemarin ya, dia barusan mencetak gol dengan menyelamatkan timnya dari kekalahan. Nah, ini komposisi yang bagus untuk sosok
back kanan yakni Elkan Bagot, kemudian di sisi tengah ya, atau bisa juga Sintayong nanti memberikan kapten kepada dia yakni sosok Jordi Amat yang memiliki tinggi 185 cm. Nah, ini juga akan menjadi komposisi yang pas ya antara Elkan Bagot dan juga Jordi Amat. Nah, kemudian di sisi kiri ini yang saat ini menjadi pembahasan karena baru kemarin diresmikan oleh DPR, yakni sosok Justin Hubner. Bermain bersama Wolverhampton Wanderers dan berhasil menjuarai Liga Inggris U21 bersama Wolves. Dirinya memang memiliki postur 188 cm. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa jika nantinya dia mampu berduet bersama Jordi Amat, karena akan ada kombinasi ya antara bukan X tapi satu X Liga Inggris dan satu Liga Inggris. Dari segi kultur komunikasi tentu saya yakin akan berjalan dengan mulus. Kemudian selanjutnya dia pun sudah mengatakan ya, ini adalah sosok yang pernah mengatakan bahwa dia ingin segera debut bersama timnas Indonesia, namun sudah mengikuti TC. Namun untuk FIFA Matchday kali ini dia harus tidak bisa bergabung lantaran posisi saat ini atau keadaan dia saat ini sedang mengidap cedera, yakni Sandy Walsh. Nah, Sandy Walsh ini memiliki postur tinggi 185 cm. Nah, Sandy Walsh bisa diletakkan di sebelah kanan ya, bisa juga sebagai winger. Namun formasi Sintayong yang saya bahas di sini biasa menggunakan formasi 3-4-3 ya, dengan 3 back. Artinya memang posisi atau formasi ini memang formasi modern yang memang dilakukan oleh Sintayong. Nah, Sandy Walsh ini cocok untuk mengisi di kanan ya. Kemudian untuk di tengah memang ada sosok seperti Ricky Kambuaya, kemudian ada sosok Rahmat Irianto. Namun kita bisa melihat bagaimana perkembangan sosok Ivar Jenner bersama FC Utrecht. Baru-baru ini Ivar Jenner berhasil tembus di FC Utrecht Senior, dan juga ketika dicoba oleh Sintayong di training center di Turki dan juga di Spanyol, ternyata memang Ivar Jenner ini adalah gelandang serba bisa. Dia bisa diletakkan di gelandang bertahan, gelandang tengah, dan juga gelandang serang. Nah, untuk Ivar Jenner ini memiliki tinggi 187. Usianya masih 19 tahun, dan untuk produktivitas dan juga keterampilan dan segi tinggi badan itu masih bisa untuk lebih tinggi lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sosok Mark Klok. Nah, Mark Klok ini mungkin sedikit berbeda ya untuk Jordi Amat ataupun Elkan Bagot yang memiliki tinggi 193. Namun Mark Klok ini kreativitas dan juga dalam duel-duel bola udara, kemudian cara dia mengambil bola, segi offensif serta defense, dirinya memang menjadi bagian tak tergantikan ketika dirinya membela timnas. Dan memang terbukti Sintayong tidak pernah mengganti sosok Mark Klok di lini tengah ini karena dia memang menjadi pemain kunci, dan Mark Klok memiliki lumayan sangat tinggi yakni 178. Nah, kemudian selanjutnya ada Shane Patinama untuk menempati di sisi kiri. Nah, winger kiri ini juga penting. Nah, Shane Patinama ini bisa menempatinya karena dia memiliki postur tinggi 185 cm. Nah, 185 dan dia memang pemain yang berkarir di Eropa. Jadi sangat wajar saja jika dirinya memang menjadi bagian penting nantinya bagi timnas Indonesia. Apalagi dengan pengalamannya bersama Viking FK di Liga Norwegia, dia sudah membuktikan hal itu dan memang terbukti dia menjadi pilihan dari pelatih. Bahkan di pertemuan kemarin ya di Piala Norwegia, dia berhasil bermain ya selama 88 menit dan berhasil menyumbang 1 assist. Nah, kemudian untuk yang di sini ya, mungkin saya ingin memberikan beberapa opsi, namun kita kembali lagi ke titik fokus awal bahwa sebenarnya untuk di sayap kiri kemudian sayap kanan, pemain Indonesia itu memang tidak kehabisan talenta yang bagus ya. Ada sosok Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, kemudian Yakob Sayuri, kemudian Sadil Ramdhani, kemudian ada lagi sosok Irfan Jaya,
Namun beberapa pemain itu memiliki postur yang sangat kecil ya, atau pendek. Nah, namun kita akan memaksimalkan terlebih dahulu postur-postur yang tinggi. Nah, ini ada sosok Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk ini memang opsinya ya, dia memang bisa diletakkan di posisi striker murni. Namun sepertinya di ADO Den Haag beberapa laga baru-baru ini dia ditempatkan di posisi sayap kanan. Dia sudah masuk di level senior, walaupun saat ini usianya masih 19 tahun, dia sudah masuk level senior dan dirinya mampu membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing di ADO Den Haag di level senior. Dia bisa ditempatkan bersama timnas Indonesia di sayap kanan. Nah, kemudian untuk sayap kiri, teman-teman. Nah, ini memang saat ini sedang berada di Eropa dan karirnya saat ini selama di BRI Liga 1 juga sangat cemerlang. Bahkan di bulan Januari ya, walaupun sekarang dia sudah bulan Maret ini dia sudah di Belgia. Di bulan Januari dia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di BRI Liga 1. Nah, kemudian di sini bisa diisi dengan sosok Marcelino Ferdinand yang memiliki postur tinggi 176. Nah, untuk Rafael Struijk tadi tingginya yakni 185. Nah, kemudian untuk di striker murni, nah ini menurut saya pilihan ya, ini menurut saya ya, pilihan yang tepat adalah sosok Dimas Drajat. Dimas Drajat saat ini memang lagi on fire bersama timnya Persikabo dan dia memang sudah tidak bisa digantikan lagi ya di posisi striker. Buktinya timnas Indonesia sudah memanggil nama seperti Ilyas Pasoyevic, kemudian Dendi Solistiawan dan juga M. Rafli. Nyatanya memang tidak begitu signifikan perubahan ketika tidak adanya sosok Dimas Drajat. Nah, itulah komposisi kurang lebih untuk Piala Asia. Mengapa saya bilang ini komposisi dari beberapa pemain yang memang memiliki postur tinggi? Karena memang nanti Indonesia akan bertemu dengan negara-negara yang memang memiliki postur sangat tinggi seperti Arab Saudi, Bahrain, Iran, ya. Bahkan mereka atau Indonesia bisa satu grup di antara beberapa negara yang memiliki pemain-pemain postur tinggi itu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan postur pemain-pemain Indonesia untuk Piala Asia kali ini dengan formasi 3-4-3 dan komposisi pemain yang sudah saya sebutkan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.